Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. Di bawah judul Naaman disembuhkan. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27 demikian firman Tuhan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya, bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikan dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya lah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bos tidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri, memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah,
Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat, tuanku. Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku dua orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehazi?" Jawabnya, "Hamba ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang kau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini adalah iman versus nyaman. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pelajaran yang kita dapat dari kisah Elisa yang terkait dengan Naaman, ada juga Raja Israel dan juga ada Gehazi, mengajarkan kita beberapa hal, saudara. Yang pertama, betapapun hebatnya kita sesungguhnya rapuh. Naaman itu termasuk orang yang cukup terpandang. Dia disayang, bahkan Alkitab menyebut dia seorang pahlawan. Tapi apapun kehebatan yang dimiliki oleh manusia, ia tetap adalah makhluk yang memiliki keterbatasan. Sehingga hal ini selalu mengingatkan kita. Kisah Naaman adalah kisah yang sangat kontras. Ada orang yang memiliki posisi yang sangat dihormati, tetapi memiliki sebuah penyakit yang sangat rendah di mata orang saat itu. Dan penyakit kusta di zaman itu sangat mematikan. Karena perlahan-lahan tubuh orang itu lepas dari bagian tubuh utama. Menyadarkan kita. Bahkan ketika kita sering berjumpa dengan kesuksesan yang kita terima, kesuksesan yang orang-orang lain terima, seringkali mereka berkata yang tiba-tiba menjadi kabur, sebelumnya sangat jelas. Mereka berkata, semua karena anugerah Tuhan. Belakangan mereka memiliki pengakuan yang berbeda. Mereka bilang, ya berdoa juga berdoa. Tapi kan kita juga kerja keras. Kalau kita nggak kerja keras, nanti juga nggak akan ada apa-apa. Sesungguhnya kalimat itu tidak salah. Tetapi spirit di belakang itu seringkali menjadi sangat keliru. Ya, karena pada akhirnya sekalipun kita begitu luar biasa dan mungkin kita cukup menentukan dalam satu lingkungan, ingat bahwa pada saat tertentu kita juga adalah orang-orang yang terbatas yang bisa saja berhenti atau bahkan juga lenyap. Hal ini mesti disadari dan kisah Naaman membuktikan hal itu. Yang kedua, kesombongan kita dapat membuat kita kehilangan terobosan dan jawaban dari Allah. Naaman pada saat diperintahkan oleh Elisa untuk turun ke sungai Yordan dan mencelupkan dirinya 7 kali, dia menghadapinya dengan panas hati.
Sikap panas hati itu didorong oleh dua kesombongan yang ada di belakang, yaitu dia punya kesombongan pribadi dan juga punya kesombongan nasional. Kesombongan pribadi karena ia merasa tidak dilayani Elisa layaknya sebagai seorang petinggi. Dia berharap Elisa melakukan sesuatu. Dia datang juga sudah dengan kata belecanya raja. Tetapi dia cuma berhadapan dengan hamba Elisa. Dan perintahnya juga cuma sudah celupkan air. Dia sudah datang jauh-jauh. Dia tidak membayangkan bahwa caranya kok dia cuma disuruh begitu. Kedua, dia juga merasa bahwa kenapa juga dia harus ada di sungai-sungai Israel yang kotor. Di negeri di mana dia berada, sungai-sungainya jauh lebih indah dan jauh lebih bersih. Dan perintah Elisa itu membuat dia merasa terhina. Egonya kena. Ini harusnya di titik ini dia makin menyadari. Kembali kepada bahan kita yang pertama tadi. Dia sekalipun berpangkat, ingat, dia sudah ada di titik di mana dia mengalami apa yang disebut dengan kemunduran yang sangat. Dia nggak bisa memimpin sebagai panglima perang. Karena dia sedang sakit. Sehingga kadang-kadang orang di dalam kerentanannya, kerapuhannya, masih suka sekali menunjukkan kehebatannya. Yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Di titik itulah ya, kita belajar bahwa sudah disebutkan kita ini rentan. Kita ini rapuh. Nah, dalam kerentanan kerapuhan, jangan kita justru menonjolkan keegoan kita makin kuat. Dalam kerentanan dan kerapuhan itu kita diingat untuk tunduk, bukan malah semakin menanduk. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan tidak selalu bekerja sesuai dengan harapan kita. Allah memiliki rencana yang bersifat majemuk dari segala sudut pandang dia lihat. Dan sering ia menjawab dengan caranya yang terkadang berseberangan dengan cara kita, yang kadang-kadang cara pandang kita cuma tunggal. Ketika Allah menginginkan Naaman itu bukan sembuh, tapi Naaman percaya kepadanya, maka dia menggunakan cara yang berbeda, yang tidak dibayangkan oleh Naaman. Jadi kepentingan Naaman dengan kepentingan Tuhan beda. Kepentingan Tuhan, Naaman mengenal dia, berelasi dengan dia. Sementara Naaman mengejar bonusnya, yaitu sembuh. Ada banyak orang mencari Tuhan, bukan karena relasi. Mencari Tuhan hanya untuk sembuh. Mencari Tuhan untuk supaya selesai dari masalahnya. Tapi seringkali Tuhan menggeser mereka untuk berjumpa dengan maksud dia yang mulia. Tapi tidak sedikit, banyak orang seperti Naaman. Ini gimana sih? Kita berdoa minta ini kok yang datang ini. Kok berdoa begini kok pendeta bilangnya begini. Nasihatnya kok begini. Kenapa nggak sih strict to the point aja? Kalau masalah saya lapar, ya dikasih makan gitu. Kenapa saya disuruh untuk cari wajah Tuhan? Di sini, ya disinilah titik di mana Tuhan punya kepentingan selalu bicara mengenai semua pertolongan-pertolongan yang dia berikan. Dia selalu bicara mengenai relasi antara dia dengan orang-orang yang dia sentuh. Ketika berbicara dengan Israel di padang gurun, Israel berteriak-teriak soal makanan dan minuman, soal air. Sementara Allah berbicara tentang relasi mereka dengan dia. Ini yang selalu tidak nyambung sampai dengan detik ini. Makanya satu-satunya khotbah yang baik adalah mengarahkan orang untuk terus melihat relasinya dengan Tuhan. Bukan melihat apa yang bisa Tuhan buat. Kalau ditanya, dia itu pencipta langit dan bumi. Apa saja dia bisa buat. Tapi pertanyaannya, yang dia minta bukan membuktikan apa yang dia bisa lakukan. Yang dia minta adalah relasi antara kita dengan dia. Sesudah itu, seperti apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes 15. Jika engkau ada di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu, mintalah apa saja.
Dia nggak langsung bilang, mintalah apa saja. Karena dia bukan Santa Claus. Dia bilang, engkau di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu. Ini bicara relasi, saudara. Jadi jangan pernah menukar pemberitaan firman Tuhan dengan janji. Katakan dahulu, relasi mereka dengan Tuhan dibereskan dahulu. Ada banyak orang minta didoakan, minta dia dapat kesembuhan, tapi dia tidak bertobat, dia tidak berdamai dengan Tuhan. Para pendeta harusnya yang melayani atau penginjil atau anak-anak Tuhan yang lain yang punya kerinduan membawa jiwa, harusnya berkata, saya akan berdoa di dalam nama Yesus dan you harus kenal Yesus. Dan disitulah ketika dia punya relasi, disitulah dia mengalami kesembuhan. Dan saudara-saudara, cara Tuhan menangkap Naaman adalah dengan cara di luar maksud Naaman. Karena Tuhan punya agenda tersendiri untuk orang itu. Selanjutnya, kerendahan hati membuka jalan bagi Allah bekerja dalam diri seseorang. Untunglah di dalam pikiran-pikiran Naaman yang sempat berada di posisi yang meninggi, tiba-tiba dia punya orang-orang yang ada di sekitarnya, yang pembisik-pembisiknya, yang mengajarkan kepadanya untuk sudahlah, tunduk saja, belajar submit, ikuti saja. Toh perintahnya ini bukan perintah yang sulit. Memang menjadi sulit bagi seorang Naaman karena dia punya posisi. Tapi ketika dia belajar untuk mengabaikan itu dan dia belajar submit, maka kerendahan hati adalah kunci bagi dia mendapatkan jawaban dan pertolongan dari Tuhan. Saya bacakan apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara-saudara, di dalam Alkitab bertebaran banyak sekali kisah-kisah dari orang-orang yang rendah hati. Dalam Yakobus 4 ayat ke-6b ini dibuktikan ketika Tuhan menggambarkan ada dua orang yang berdoa, satu memamerkan kerohaniannya, yang satu malu dan merasa bangkrut dengan kerohaniannya. Yang satu dengan bangganya mengatakan prestasi-prestasi rohaninya. Yang satu dengan rendah hati bahkan berkata, Tuhan ampunilah aku orang berdosa ini. Lalu Yesus mengajukan sebuah pertanyaan soal kepada muridnya. Di mana di antara dua orang ini yang doanya didengar Tuhan? Maka mereka mengatakan yang terakhir. Yang terakhir adalah orang yang rendah hati. Kalau dikatakan orang yang rajin berdoa, enggak. Orang yang rendah hati. Kok orang berdoa enggak masuk, Pak? Karena dalam Matius pasal 6 banyak orang berdoa yang memamerkan doanya. Orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang berada di frekuensinya Tuhan. Tuhan membenci orang yang congkak. Dan kesombongan bukan frekuensinya Tuhan. Tuhan menentang orang congkak. Saudara-saudara, mungkin ada banyak sekali hal di mana kita seringkali berada pada sebuah kemajuan-kemajuan, pencapaian-pencapaian yang kadang-kadang membuat hati kita juga ikut jadi naik. Sehingga seringkali cara-cara Tuhan mau mengoperasi kita terhalang. Bukan karena kita kurang rohani, bukan karena kita kurang beribadah, tapi kita kurang rendah hati. Apalagi kadang-kadang kalau Tuhan menjawab tidak seperti yang kita inginkan, kita protes. Kita berpikir seolah kita jauh lebih bijak dari Tuhan. Kita merasa bahwa kita jauh lebih tahu cara dan jalannya yang lebih baik daripada itu. Yang kelima, saudara, ketaatan itu melawan kenyamanan. Di sini kita bicara mengenai iman versus nyaman. Ketaatan itu selalu melawan kenyamanan daging. Periksa saja. Di mana ada ketaatan yang dikerjakan dengan ketenangan dan kesenangan hati. Ketaatan selalu dilakukan dalam sebuah pergumulan dan perjuangan. Seperti yang dikatakan Paulus. Aku punya kerinduan untuk melakukan kebenaran. Tetapi di dalam diriku bekerja hukum-hukum yang melawan itu. Nah, salah satu bentuk usaha sekaligus latihan terhadap godaan kenyamanan daging adalah disiplin rohani.
Karena di dalam disiplin rohani itu, kita melakukan sebuah tindakan yang mendesak diri kita sendiri. Nah, dalam melawan kenyamanan daging, kita harus betul-betul konsisten. Karena kenyamanan-kenyamanan yang seringkali kita pikir ini akan baik. Seperti Naaman, kenapa dia nggak ngikutin cara yang kumaksud? Ini jauh lebih baik, ini yang lebih pas. Semua bentuk kenyamanan-kenyamanan yang menurut Naaman itu penting. Dan menurut Naaman itu baru cocok dengan kemauannya. Ternyata tidak. Di samping nggak begitu bentuknya, dia harus pergi mencelupkan diri. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketaatan itu mencerminkan iman yang dilatih di lembah proses pembentukan. Nah, di dalam iman itu kita diajarkan untuk taat memikul kuk, yaitu belajar meneladani karakter dan tindakan Kristus, dan taat memikul salib setiap hari, di mana kita bersedia berkorban demi menegakkan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang diminta dari Tuhan yang diminta Tuhan kepada Naaman adalah ketaatan. Dia pakai Elisa kasih tahu. Memang caranya tuh aneh, saudara. Tapi itu sebuah latihan untuk menuntut sebuah ketaatan. Ya, kalau ketaatan itu dilakukan karena memang kita suka, tidak ada berat-beratnya. Ya, kalau misalnya kita disuruh makan bubur setiap pagi, memang orang suka makan bubur, maka orang bilang itu sih bukan taat, memang hobi. Tapi kalau orang itu nggak bisa makan bubur setiap pagi, tapi disuruh untuk taat makan bubur, maka dia berjuang luar biasa. Dan dia melawan kenyamanan. Dan dalam hal ini, ketaatan selalu melawan kenyamanan daging. Karena ketaatan selalu mencoba untuk mengajak kita berkompromi dengan daging. Sementara taat bilang tidak. Taat itu tunduk pada perintah Tuhan, tunduk pada kemauan Tuhan. Dan artinya seringkali kita melawan diri kita sendiri. Melawan diri kita sendiri. Yang keenam, saudara Tuhan. Tuhan sangat menghargai kepatuhan yang sepenuhnya. Naaman memiliki kepatuhan. Di samping menunjukkan kerendahan hatinya, ia juga mencerminkan rasa percayanya. Dan hal itu menggerakkan tangan Tuhan untuk menjawab doa. Pelan-pelan di dalam diri Naaman bergerak ini. Ketika dia patuh, ya, di situ ada kerendahan hati. Dan di situ dia menaruh percayanya. Memang proses Allah bekerja lebih dahulu sebelum Naaman bertindak. Allah bekerja lebih dahulu. Dan itu mencelikan matanya. Jadi di mana ada ketaatan dan di mana ada kerendahan hati, di mana ada iman, ya. Ini kalau tiga bergerak luar biasa, ya. Taat, rendah hati, ada iman, luar biasa. Ya. Kita taat tapi tidak rendah hati, masih suka juga ini terhambat. Kita percaya tapi tidak patuh dan tidak rendah hati, terhambat. Tapi kita patuh, kita rendah hati, dan kita percaya. Tiga senyawa ini luar biasa. Tiga senyawa rohani ini mendatangkan hal yang boleh membuat tangan Tuhan tergerak mengerjakan sesuatu buat orang itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya masuk kepada apa yang disebut dengan pertentangan antara seorang Naaman yang baru percaya dengan seorang Gehazi. Nah, saudara lihat di sini, kenapa bisa ada iman versus nyaman yang kemudian dimenangkan oleh orang menjadi beriman sekalipun dia harus meninggalkan kenyamanannya. Sebaliknya, ada orang yang meninggalkan imannya malah mengejar kenyamanan. Ada tiga jenis kerohanian orang percaya, kata Oswald Sanders. Ada yang dewasa rohani, arahnya ke kanan. Ya, kalau diagramkan selalu faktor ke kanan itu positif. Ada yang belum dewasa rohani, ya, immature, dia stagnan, yang kuning, di situ aja. Seperti kata Ibrani, seharusnya dari segi usia sudah jadi pengajar, tapi dia masih harus diberi susu. Stagnan dari tahun ke tahun.
Dia ada di gereja, tapi nggak mengalami kemajuan apa-apa. Dia ada di PDPK, dia nggak mengalami kemajuan apa-apa. Dan yang merah, yang disebut kemerosotan rohani. Dia pernah ada di biru, terus kemudian alami kuning, lalu dia lari ke merah. Nah sekarang mari kita lihat saudara, apa hubungannya dengan kisah yang kita baca tadi. Ada dua kendala kemajuan rohani. Tadi kita sudah tahu, yang pertama, belum dewasa secara rohani, dan adanya kemerosotan rohani. Adanya kemerosotan rohani dimulai dari adanya stagnasi atau belum dewasanya rohani ini. Nah, belum dewasa rohani ini terjadi atas dua hal. Salah fokus di dalam pertumbuhan. Ini yang dimiliki oleh Gehazi. Dia nggak sama dengan Elisa. Fokusnya salah. Ya. Kalau orang-orang sekarang fokusnya juga sering keliru. Fokusnya di pelayanan. Fokusnya bukan di buahnya, tapi di pelayanan. Seringkali kita betul-betul menunjukkan betapa kita fasih di pelayanan-pelayanan kita. Tapi omong-omong Tuhan nyari buah. Tuhan nyari buah. Tuhan nggak nanya berapa banyak pelayanan yang kita kerjakan. Tuhan minta buahnya. Ya. Nah ini yang menyebabkan kita kadang-kadang tidak pernah bisa dewasa secara rohani. Kita berada di tengah-tengah pelayanan, tapi kita stuck di tempat. Karena salah fokusnya. Kita pikir dengan banyak jam terbang pelayanan, kita dewasa. Padahal bukan. Justru terletak pada karakter kita. Yang semakin hari, semakin dipahat, diasah, dibentuk oleh Tuhan, makin serupa dengan Kristus. Ya. Yang kedua, masih menyayangi keinginan daging dan punya nafsu yang rendah. Ini masih memelihara kenyamanan diri. Kalau orang masih pelihara egonya, nggak mau tunduk, itu masih menyayangi keinginan dan nafsu yang rendah. Nafsu yang rendah itu maksudnya apa, Pak? Nafsu yang rendah adalah menginginkan sesuatu yang nilainya lebih rendah daripada apa yang seharusnya. Contoh, Alkitab menyebut orang yang memiliki nafsu yang rendah adalah Esau. Esau memiliki nafsu yang rendah. Esau itu diberi hak sulung, tapi dia mengejar sesuatu yang disebut makan. Dia mengabaikan hal yang primer, yang tinggi, ya, dan dia kejar hal-hal yang tidak penting. Ya, dia hanya berputar-putar di situ. Akibatnya, dia lebih sayang hal-hal demikian daripada Tuhan. Ini yang dikejar oleh Gehazi. Gehazi tidak mengejar kondisi kepertumbuhan imannya yang makin kuat di hadapan Tuhan. Dia masih mengejar kenyamanan. Ini orang ada di tengah-tengah pelayanan. Dia abdinya Elisa. Kemana-mana dia lihat pelayanan. Tapi dia punya karakternya belum. Dia masih ada di situ. Dari dua titik ini, kalau nggak pernah dibereskan, dia nggak akan pernah ke titik garis biru. Dia malah akan mundur ke merah. Sehingga dari yang dua tadi saya sudah sebutkan. Ya, kalau orang sudah salah satu fokus pertumbuhan, sudah salah fokusnya, kemudian masih menyayangi keinginan daging dan nafsu yang rendah, dan dia mulai menjauhkan diri dari PDPK, menjauhkan diri dari gereja, dia mulai punya alasan dan lain-lain satu-satu. Dan kemudian lagi dia tidak pernah mendisiplinkan dirinya dalam disiplin-disiplin rohani. Dia memanjakan ego. Orang ini akan mengalami kemerosotan rohani yang disebut oleh surat Petrus. Anjing kembali kepada muntahannya, babi kembali yang kepada kubangan. Kembali dia. Bahkan dikatakan lebih baik kalau orang ini tidak pernah mengenal kebenaran. Saudara-saudara, mari kita belajar Gehazi dan Naaman. Ada yang mengalami kemerosotan rohani yang tadinya tidak begini. Ya, Naaman yang tadinya bukan siapa-siapa, malah dia menanjak secara rohani, bahkan dia mengambil keputusan untuk tidak menyembah berhala lagi. Nah, saudara-saudara, kita lihat, Naaman awalnya menunjukkan ketidaktaatan, namun kemudian ia belajar menaati Allah. Ketidaktaatan itu bersifat sementara, tapi kemudian dia sadar, memang orientasi pertamanya bukan cari Tuhan, untuk sembuh, tapi Tuhan memanfaatkan itu untuk maksud dia yang mulia.
Awalnya menunjukkan ketidaktaatan, namun kemudian belajar untuk menaati Allah. Apa kabar dengan Gehazi? Awalnya taat, namun kemudian mulai belajar tidak taat. Dia tidak mengikuti irama yang dilakukan oleh Elisa. Diam-diam dia mempunyai agenda di belakang yang sifatnya penuh dengan kedagingan. Naaman belajar untuk mendisiplinkan diri. Dia mendesak dirinya walaupun dia tidak nyaman. Turun ke sungai Yordan yang dia bilang gak pas ini. Tapi dia belajar untuk mendisiplinkan diri. Tidak ada disiplin rohani yang dikerjakan dengan tertawa. Itu berat karena kita harus melawan ego kita sendiri. Tapi Gehazi bukannya mendisiplin diri. Dia malah belajar untuk membebaskan diri mengikuti maunya. Nafsunya. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Kemudian Naaman berani membayar harganya, melawan kenyamanan daging. Sementara Gehazi tidak mau membayar harga. Malah dia melayani kenyamanan daging. Naaman sembuh dari kusta. Gehazi menderita kusta. Itu kalau mau lihat kok Tuhan marah sekali. Oh iya, Tuhan marah sekali. Apalagi orang-orang ini ada dalam lingkungan pelayanan. Dia sudah lihat, sudah ngerti, sudah paham. Bukan baru hari itu. Tapi kemudian dia malah bergeser ke garis merah. Naaman mengalami kemenangan. Gehazi mengalami kekalahan. Dan Naaman mengalami pertumbuhan rohani. Oh, luar biasa. Dia bilang, aduh, aku minta tanah supaya aku bisa berkorban. Karena dulu konsep mereka adalah korban itu mesti di tanah Israel, kalau di tanah asing tidak bisa. Maklumlah pemahaman mereka belum seluas seperti kita. Dan waktu itu mereka bawa tanah, dan setiap mereka persembahkan tanah, walaupun diletakkan tanahnya di tanah Aram, tapi itu di atas tanah Israel, berarti dia mempersembahkan Allah, Allahnya Israel. Tapi dia juga minta izin. Bagaimana kalau dia harus jadi pengapit buat rajanya ke kuil Rimon. Ke kuil Rimon itu artinya raja-raja itu selalu membawa panglimanya atau orang-orang terdekatnya menghadap kuil, menyembah dewa. Dia bilang, aku ke situ tapi aku nggak ikut. Ada sering kali pertanyaan kepada saya seperti itu. Dan saya mencoba untuk menggunakan jawabannya Elisa, pergilah dengan selamat. Ya, karena memang keadaan dan faktor pekerjaan dia seperti itu. Ada banyak orang menyuruh orang tinggalkan aja pekerjaan semacam itu. Tapi Nabi tidak memberi penegasan itu. Karena Nabi tahu maksud dan niat daripada Naaman. Dia tetap jadi orang percaya sekalipun pekerjaannya ribet. Ya, pernah ada orang yang kerja di istana yang kerjaannya nyuci-nyuci keris tuh. Dia bukan cuma bagian cuci, tapi dia bagian keluar masuk keluarin masukin keris. Dia bertanya, bagaimana Pak kalau saya dalam kondisi itu? Saya bacakanlah ini. Yang penting kamu hidup dalam ketaatan. Tapi kalau hati nuranimu nggak bisa, ya sudah. Tapi kalau kau tidak punya hal lain, ikutilah seperti ini. Engkau hidup dalam ketaatan, engkau datang di sana bukan untuk menyembah keris itu. Ya, katanya keris-keris itu dikeluarkan, dicuci, dibersihkan, disembayangi untuk dibalikan lagi. Ya, persislah kayak Raja Aram menyembah Rimon. Naaman mengalami pertumbuhan dari yang namanya cuman sakit, kemudian dia taat, ya, dan ketika dia lihat dia sembuh, dia menjadi percaya. Dan ketika dia percaya, dia belajar untuk menyembah. Ini namanya pertumbuhan, saudara. Dia nggak stuck. Walaupun itu terjadi hanya dalam beberapa jam, terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, persis kayak Petrus. Tuhan panggil dia, pakai dulu perahunya, lalu kemudian dikasih mujizat ikan yang banyak di dalam jalannya. Kemudian Petrus terkejut, lalu Tuhan bilang, kamu menjadi penjala manusia, dan Petrus ikut. Ada proses yang terjadi begitu singkat, dan mereka mengalami pertumbuhan itu.
Namun Gehazi justru mengalami kemerosotan rohani. Allah berkata bahwa dia menderita kusta, dia dan anak cucunya. Sungguh malang hal itu terjadi. Bagi orang yang mengejar kenyamanan daging, dia akan berakhir dengan daging dan mengalami kemerosotan rohani. Tapi bagi mereka yang justru mengedepankan iman, dan gara-gara iman Tuhan berkata, tinggalkan kenyamanan, karena engkau harus memikul kuk dan juga memikul salib setiap hari. Maka Wahyu berkata, barang siapa setia sampai akhir, dia akan diberi mahkota kehidupan. Karena itu saudara-saudara, kita tidak bisa memegang iman sambil tangan kita memegang kenyamanan dalam daging. Karena itu kita harus melepas salah satunya. Kalau saudara memilih untuk melepas kenyamanan dalam daging, dan kita bertumbuh dalam iman dan terus dibentuk, dipahat oleh Tuhan, sekalipun kita mengalami hal-hal yang betul-betul tidak enak bagi ego kita, tapi kita sesungguhnya sedang tumbuh ke arah Dia. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin.